Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ervan Hadi di channel YouTube Afgan KW. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial terkait bagaimana cara mengisi SKP di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Pada langkah pertama ini yaitu pengisian RHK atau rencana hasil kerja ya. Di bulan Januari ini kita diharuskan untuk sudah membuat RHK di SKP PMM. Lalu bagaimana caranya? Pada video kali ini saya mencoba menggunakan handphone ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan laptop, menggunakan HP pun bisa. Kita masuk saja ke Chrome ya. Kita masuk ke Chrome, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketikkan saja Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Selanjutnya ini kita pilih yang paling atas ya. Kita pilih yang paling atas. Nah, ini saya sudah membuka akun Merdeka Mengajar milik teman saya ya, karena saya mencoba berbagi tutorial ini menggunakan akun teman saya karena akun saya sudah saya isikan RHK di bulan Desember yang lalu, sehingga untuk tutorial ini saya pakai akun teman saya ya. Jadi langkah berikutnya ya, di sini ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada pengelolaan kinerja. Jadi yang kita pilih adalah yang pengelolaan kinerja. Lalu klik tetap di sini ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang baru membuka platform Merdeka Mengajar, pasti nanti diarahkan untuk mengecek identitas terlebih dahulu, apakah sudah benar atau perlu diperbaiki. Nah, tetapi karena ini sudah dilakukan pengecekan identitas, maka nanti akan diarahkan ke pengisian RHK. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, maka kita lanjutkan ke ini, lanjut rencana kerja. Lanjut rencanakan kerja ya. Di pojok kanan atas kita klik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, di sini ada beberapa perencanaan kinerja. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan tugas pokok kita, yaitu praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan kompetensi kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan tugas tambahan kita di sekolah. Dan yang keempat itu adalah perilaku kerja kita. Nah, pada tahap pertama atau bagian yang pertama ini praktik pembelajaran, di sini ada beberapa yang direkomendasikan, ada 3 yang direkomendasikan yang berkaitan dengan dimensi metode pembelajaran, ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Selain dimensi metode pembelajaran ini, ada juga beberapa pilihan ya yang mungkin bisa Bapak Ibu guru pilih berkaitan dengan manajemen kelas mungkin, atau yang berkaitan dengan dukungan psikologis ya. Nah, untuk guru BK biasanya ya pilihlah yang yang berkaitan dengan dimensi dukungan psikologis misalkan. Tetapi kalau Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru produktif, normatif, adaptif, itu silahkan pilih yang 3 bagian atas yang direkomendasikan. Dari 3 ini mana yang kita pilih? Terserah Bapak Ibu ya, pilih saja yang akan Bapak Ibu upayakan di kelas. Jadi seperti itu. Misalkan kita pilih yang nomor 1. Nah, jadi setelah kita pilih yang ini, yang nomor bagian pertama, nanti cari bagian bawah ya. Di bagian bawah itu ada tulisan
paling pojok bawah ya, itu ada tulisan ke pengembangan kompetensi ya. Jadi jangan simpan draft dulu. Tapi kalau Bapak Ibu guru ingin melanjutkannya nanti, maka simpan ke draft saja dulu. Tetapi kalau mau langsung sekalian, maka langsung saja menuju ke pengembangan kompetensi. Klik pengembangan kompetensi. Nah, ini beberapa pengembangan kompetensi yang harus Bapak Ibu isi, di mana pengembangan kompetensi RHK yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ini disyaratkan minimal 32 poin per semester. Jadi maka Bapak Ibu guru harus memilih RHK mana saja, sehingga nanti akumulasi poin dari RHK itu mencapai poin minimal 32. Nah, jadi di sini ada beberapa yang sudah saya isi, ada yang 24 poin, ada yang 8 poin, ada yang 8 poin juga di sini. Sehingga totalnya menjadi 40 ya. Kalau Bapak Ibu mau mengisi ya tinggal diklik saja kolom itu, ada beberapa pilihan. Nomor 1 misalkan itu ada beberapa pilihan, ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain. Itu poinnya 24. Ada yang poin 4 ya, silahkan Bapak Ibu pilih saja mana RHK yang sekiranya bisa Bapak Ibu realisasikan di semester ini, begitu ya. Ada banyak sekali, tidak perlu Bapak Ibu ketik tetapi tinggal dipilih karena RHK-nya sudah disiapkan. Kalau kurang dari 32 bisa ditambah lagi ya, ditambah lagi. Cara menambahnya nanti di pojok kiri bawah ini ada tanda plus, ada tulisan tambah. Jadi klik itu saja, maka nanti akan muncul kolom berikutnya. Ini untuk menambah RHK sekiranya poin yang sudah dikumpulkan masih kurang dari 32 dan ingin menambahnya kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekiranya RHK yang sudah Bapak Ibu buat yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ini sudah sudah memenuhi kriteria minimal, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bagaimana caranya? Sama seperti biasa, di bagian bawah itu ada tulisan simpan draft, ada tulisan ke tugas tambahan. Jadi kita lanjutkan ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini itu yang berkaitan dengan tugas tambahan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Misalkan sebagai wali kelas, itu sebagai pengurus OSIS, sebagai wakil kepala sekolah. Kalau di SMK misalkan ada namanya kepala program, kepala bengkel, ada juga kepala perpustakaan, itu yang yang bisa ditambahkan sebagai tugas tambahan ya. Misalkan tidak ada tugas tambahan, hanya sebagai guru ya berarti untuk bagian tugas tambahan ini tidak usah diisi ya. Di sini ada tanda kurung opsional itu ya. Jadi kalau ada ya diisi, kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Nah, sekiranya tugas tambahan Bapak Ibu sudah semuanya diisikan di sini, maka kita lanjut lagi ke tahap berikutnya ya. Di sini seperti biasa di bagian bawah itu ada tombol kembali, yaitu ke perilaku kerja. Nah, di sini ada beberapa aspek perilaku kerja yang juga harus Bapak Ibu isi. Di antaranya yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, yang biasa disingkat dengan berakhlak gitu ya, ada 6 dimensi. Ada 7 aspek begitu ya. Di masing-masing aspek ini Bapak Ibu guru itu harus mengisi dua kolom ini, di mana kolom yang di atas itu terkait dengan apa perilaku yang paling ingin dilakukan atau yang ingin difokuskan di tahun ini yang berkaitan dengan aspek tersebut.
Kemudian untuk kolom yang di bawahnya atau isian di bawahnya itu terkait dengan langkah apa yang dilakukan untuk menerapkan perilaku tersebut. Jadi ada hubungannya antara isian di atas dengan isian di bawah, ya. Misalkan ya ini juga tidak perlu diketik Bapak Ibu ya, hanya dipilih saja yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Tinggal dipilih saja. Di situ ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian bersifat ramah kepada peserta didik, ada melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Dipilih saja mana yang ingin difokuskan, ya dipilih salah satu, kemudian di bawahnya itu dipilih juga bagaimana kita melakukan apa namanya melakukan kegiatan untuk mendukung apa yang ingin kita lakukan tersebut, ya tinggal dipilih saja, misalkan mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah misalkan ya. Nah, begitu seterusnya untuk aspek akuntabel, aspek kompeten, aspek harmonis, aspek loyal, aspek adaptif, aspek kolaboratif ya. Dilakukan diisi kedua-duanya sampai selesai. Nah, ketika ini sudah selesai, maka langkah terakhir adalah kerangkuman ya. Jadi kerangkuman ini untuk melihat apakah RHK yang sudah kita pilih tadi sudah termuat di sini semua atau belum. Silahkan dicek di rangkuman dulu semua yang sudah kita isi tadi ya. Ini RHK yang sudah jadi RHK kita. Nah, jika sudah lengkap misalkan Bapak Ibu rasa oh ya sudah pas begitu, maka lanjutkan ajukan ya, lanjutkan ajukan. Nah, apakah RHK ini bisa diperbaiki? Bisa Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu. Selama belum disetujui oleh kepala sekolah. Kalau sudah disetujui kepala sekolah, maka tidak bisa dirubah kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu tutorial terkait dengan pengisian SKP melalui platform Merdeka Mengajar. Semoga pengisian RHK Bapak Ibu lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.